فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Man nabidha al-bab al-akhir falyaqra. Man nabidha bab ma jaa fi zabhi li ghairillah falyaqra. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa an Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Tariq bin Shihab huwa Tariq bin Shihab al-Bajali al-Ahmasi. Ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma' minhu. Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah mendengarkan darinya. Asna, dia pernah melihat Nabi tapi tidak pernah mendengarkan. Mungkin dia masih kecil. Tapi tetap dia masuk dalam kategori sahabat. Karena sahabat itu syaratnya bukan harus mendengarkan dari Nabi, tapi pernah bertemu dengan Nabi dan beriman dengannya. Dan mati di atas iman. Jadi dia ini sahabat. Fahadithuhu mursalu sahabiyin. Tapi karena dia tidak pernah mendengar dari Nabi, maka hadisnya dihukumi terputus. Tapi tidak mengapa juga, walaupun terputus. Kenapa? Dia kan tidak pernah mendengar dari Nabi. Iya kan? Dia cuma pernah melihat. Tapi hadisnya tetap dihukumi bersambung. Karena dia sahabat. Karena sahabat itu, kalau meriwayatkan dari Nabi SAW, walaupun dia tidak pernah bertemu dengan Nabi, karena kebanyakan riwayatnya, ya kemungkinan besar riwayatnya adalah dari sahabat yang lain. Paham ya? Sehingga ditambahkan di situ. Sehingga hadisnya tetap diterima di mursalun sahabi, mursalnya sahabat. Mursal itu terputus artinya. Iya. Seorang meriwayatkan dari Nabi apa yang tidak dia dengar. Itu namanya mursal. Kasih keterangan. Ya, seseorang meriwayatkan dari Nabi sesuatu yang tidak dia dengar sendiri. Itu namanya apa? Mursal. Biasanya yang seperti itu tabi'in. Kalau tabi'in kan memang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Sahabat bisa juga, bisa. Sahabat-sahabat yang masih kecil, ya. Sahabat-sahabat yang masih kecil. Ketika dia mengatakan dari Nabi SAW, maka kan sanadnya terputus sebenarnya. Tapi karena dia sahabat, maka ditolerir. Ya, dimaafkan. Kenapa? Karena kebanyakan riwayatnya adalah dari sahabat. Karena kebanyakannya adalah dari sahabat juga. Paham? Gitu. Dan sahabat itu semuanya terpercaya. Ya. Mata Torik sana. Jadi kalau dibilang mursal sahabat itu tetap bersambung. Walaupun dia tidak mendengarkan secara langsung. Nah,
Mata Tariq sana salasa wa samanin lil hijrah. Dia wafat pada tahun 83 Hijriah. Dakhalal jannah rajulun fi zubab. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, masuk surga seorang laki-laki fi zubab. Fi zubab maknanya adalah ai sababi zubab. Dengan sebab seekor lalat. Masuk surga pada di atas kitab-kitab Abi, di rak-rak Abi itu. Di meja kitab. Nah, dengan sebab seekor lalat. Wadah khalanat rajulun fi zubab. Dibaguskan PC-nya, Bu. Taklim itu yang rapi, menghargai ilmu. Dan masuk neraka seorang laki-laki yang lain juga dengan sebab seekor lalat. Jadi satu masuk surga gara-gara lalat, satu masuk neraka juga gara-gara seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Terus mereka berkata, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasul? Masa seekor lalat saja bisa memasukkan seorang ke dalam surga atau masukkan ke dalam neraka? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Maka kata Nabi SAW, ada dua orang laki-laki melewati suatu kaum yang mereka memiliki berhala. Sonam maka naman hutan ala surah. Sonam artinya adalah sesuatu yang dipahat di atas satu bentuk. Entah bentuk orang, bentuk hewan, berhala. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'a. La yujawizu la yamurru bihi wa la yata'addah. Tidak akan bisa melewati berhala itu seorang pun sampai dia yuqarrib, mempersembahkan sembelihan, yadzbah, sampai dia memberikan sembelihan sesuatu kepadanya. Ya, kamu lewat setoran dulu. Setorannya berupa apa? Nyembelih, kasih persembahan dulu, kasih sajen dulu, tapi berupa sesembelihan. Paham? Gitu. Nggak ada yang bisa lewat patung itu kecuali setelah memberikan persembahan. Qalu li ahadihima, maka mereka berkata kepada salah satu dari mereka berdua, qarrib, berikan persembahan. Qala laisa indi syai'un uqarrib. Dia mengatakan, saya tidak punya sesuatu untuk saya berikan sebagai persembahan. Qalu qarrib wala zubaban. Kata mereka, itu Abdurrahman kitab. Maka kata mereka, berikan persembahan walaupun hanya seekor lalat. Lalat pun jadilah. Nah, kan nggak bisa disembelih sebenarnya, iya kan? Tapi nggak apa-apa lah, kalau nggak ada yang lain, udah lalat aja pun nggak apa-apa. Faqarraba dzubaban. Maka dia pun mempersembahkan seekor lalat. Fakhallau sabilahu. Maka mereka pun membiarkan jalannya, khallau, mengosongkan jalannya, ngasih jalan. Lewat, boleh. Walaupun cuma seekor apa ini? Lalat. Pada khalatna, maka dia pun masuk neraka. Kenapa? Memberikan persembelihan, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu lil akhar, dan mereka berkata kepada laki-laki yang lain, qarrib, berikan persembahan. Qala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wajal. Saya tidak akan pernah memberikan persembahan kepada seorang pun suatu apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mau. Ada atau enggak ada aku enggak peduli. Pokoknya aku tidak akan pernah memberikan sembelihan kepada selain Allah. Fadarabu unuqah, maka mereka pun memenggal lehernya. Pada khalal jannah, maka laki-laki itu pun masuk surga karena dia di atas tauhid. Nah, jadi yang satu masuk neraka gara-gara lalat, yang satu masuk surga gara-gara juga lalat, gara-gara nggak mau ngasih lalat. Paham maksudnya ya? Gitu. Rawahu Ahmad, hadisnya riwayat Ahmad.
Disebutkan asar ini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala marfu'an lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wad Dawa secara marfu' dari Nabi SAW. Lakin al haditsa mauqufun ala Salman radhiyallahu anhu. Tetapi yang benar ada punya kalian? Baik. Akan tetapi yang benar bahwasanya hadis ini mauquf. Mauquf itu artinya berhenti pada sahabat, yaitu siapa? Salman. Nah, haitsu rawal Imam Ahmad fi kitab Az-Zuhd wa Abu Nu'aim fil Hilyah wa ghairihima. Fadh-dhahir anna al-musannifuna tabi al-Imam Ibnu Qayyim fi raf'il hadis li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tampaknya penulis di sini yaitu Syekh Muhammad bin Wahab hanya mengikuti Ibnu Qayyim rahimahullah yang menyandarkan hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghlibu 'ala adh-dhann annahu wahamun minhuma rahimahumallahu taala. Dan zahirnya ini kekeliruan dari mereka berdua. Dari siapa? Ibnu Qayyim dan juga dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang kelirunya apa? Menyandarkan cerita ini kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar asar ini mauquf dari Salman radhiyallahu anhu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna hadis ini secara umum yukhbirun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an khuturati syirki wa syana'atihi. Nabi mengabarkan tentang bahaya kesyirikan dan jeleknya kesyirikan, syana, parahnya, keparahan dan kejelekan dan bahaya kesyirikan. Fayahussu ashabahu, maka beliau pun mendorong para sahabatnya. Wa yabda'u hadisahu bibidayatin taj'alun nufus tastaghribu. Dan beliau memulai hadisnya dengan permulaan yang menjadikan jiwa itu merasa aneh. Tastaghrib, merasa asing, merasa aneh. Kok bisa ya hanya seekor nyamuk saja menyebabkan orang masuk surga atau neraka? Ya, supaya apa? Supaya para sahabat tertarik ini mendengarkan cerita ini. Ya. Ini kalau benar tadi penyandarannya kepada siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Watatoliu ila siyaqil hadis, dan mencari tahu, ingin tahu. Ya, tatatolak, mencari tahu kepada konteks hadis ini. Dakhalal jannah rajulun fi dzubab wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Ada seorang laki-laki masuk surga dengan sebab lalat, ada yang masuk neraka juga gara-gara lalat. Syai'un yasir, sesuatu yang sangat ringan. Sesuatu yang sangat ringan. Sabbaba amron khatiran, tapi mengakibatkan perkara yang berbahaya. Wa aujaba su'al an tafsilih, dan ini mengharuskan untuk bertanya tentang perinciannya. Mana lalat yang mengakibatkan masuk surga dan mana lalat yang mengakibatkan masuk apa? Neraka. Iya kan? Orang akan terdorong untuk bertanya ini. Wahuna yufassilu, dan disinilah Rasul merinci. Setelah ditanya tadi oleh para sahabat, fayaqul inna rajulaini yadhharu annahuma min Bani Israil. Bahwasanya ada dua orang laki-laki, tampaknya mereka berdua itu dari Bani Israil. Aroda, keduanya menginginkan al-ubur an makanin, ingin melewati suatu tempat. Yahullu fi sahatihi sonamun, yang berdiam di terasnya, di bagian depannya, halamannya. Kalau mau masuk itu kan lewat itunya dulu. Ya, di situ ada banyak. Kalau kita sekarang itu kayak Tugu Selamat Datang, iya kan? Tapi kalau kampung mereka ini ada banyak berhala, gitu. Mesaha, ini bagian depan dari kampung. Ada berhala yufrad ala man aroda tajawuzahu, yang diwajibkan, yufrad, ya, diwajibkan bagi orang yang ingin melintasinya, an yadbaha lahu taqarruban ilaihi, untuk menyembelih sesuatu untuknya dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Wa ta'ziman lah, dan dalam rangka untuk memuliakan dan mengagungkan berhala itu. Fa talaba ubadu zalika sonam minar rajulaini, maka para penyembah berhala itu pun menuntut, meminta, talaba, dari dua orang laki-laki itu at-tamasyi ala hadzal nizam, untuk berjalan di atas peraturan ini. Kalian kalau mau lewat ikut peraturan inilah. Kampung kami kok. Nizam asyirki, peraturan syirik ini. Fa amma ahaduhuma, yang satunya,
Fa'tadzara bil adam. Dia meminta uzur karena nggak punya, karena nggak ada. Dia uzurnya bukan karena itu syirik, bukan. Uzurnya karena saya nggak bawa sesuatu. Apa yang mau saya kasihkan, katanya. Faqana'u minhu bi'aisari syai'. Maka mereka pun merasa puas walaupun dengan sesuatu yang paling ringan. Ya, mereka pun merasa cukup. Siapa ini? Para penyembahnya, orang kampungnya. Merasa cukup walaupun hanya dengan sesuatu yang paling ringan sekalipun. Li'anna maksudahum usulul muwafaqah ala syirki. Karena tujuan utama mereka itu adalah tercapainya kesepakatan di atas syirik. Mending kita sama-sama syirik dulu, sama-sama ngasih masalah jenis persembahannya, nggak apa-apa beda. Yang penting kita sama-sama di atas apa ini? Syirik. Kan gitu. Peraturannya peraturan syirik. Iya. Sehingga kalau mau persembahan apapun hukumnya tetap sama syirik. Syirik. Gitu. Agar terjadi kesamaan dalam hal kesyirikan. Pada bahali sonami zubaban. Maka dia pun menyembelih untuk berhala itu seekor lalat. Fatarokuhu. Maka mereka pun membiarkannya yamurru melewat. Pada kala bisa babi fi'lihi hadza nara jahannam. Maka dia pun masuk dengan sebab perbuatan ini ke neraka jahannam. Li'annahu fa'ala syirka. Karena dia telah melakukan kesyirikan. Wa wafaqahum alaihi. Dan dia telah mencocoki mereka dalam hal itu. Wa talabu minal akhar an yuqarrib lisanami. Fa'tazara bi anna hadza syirkun. Dan mereka menuntut dari laki-laki yang satunya untuk mempersembahkan kepada berhala tersebut. Maka dia pun tidak mau melakukannya dengan sebab ini adalah syirik. Wala yumkin an yaf'alahu. Dan tidak mungkin baginya untuk melakukan hal itu. Faqataluhu fadakhalal jannah. Maka mereka pun melakukannya. Mereka pun membunuhnya. Maka dia pun masuk surga. Limtinaihi minasyirki, karena ketidakmauannya untuk melakukan apa? Kesyirikan. Munasabatul haditsil bab, kaitan hadis ini dengan bab ini. Annahu dalla ala anna dzabha ibadatun. Hadis ini menunjukkan bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah. Wa anna sarfahu li ghairillahi syirkun. Bahwasanya memalingkannya untuk selain Allah adalah kesyirikan. Nah, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama adalah bayanu khuturati syirki walau fi syai'in qalilin. Penjelasan tentang bahaya kesyirikan walaupun pada sesuatu yang sangat sedikit. Enggak ada bedanya mau banyak mau sedikit tetap syirik. Yang kedua, anna syirka yujibu dukhulan nar, bahwasanya syirik mengakibatkan masuk neraka. Wa anna tauhida yujibu dukhulal jannah, dan bahwasanya tauhid mengakibatkan masuk surga. Yang ketiga, annal insana qad yaqa'u fi syirki, bahwasanya seseorang bisa saja terjatuh dalam kesyirikan wa huwa la yadri annahu syirk, bahwasanya dalam keadaan dia tidak tahu itu adalah kesyirikan. Dia pikir karena remeh ini, karena lalat aja nggak syirik ini. Ternyata syirik. Bisa jadi dia masuk neraka dalam keadaan dia tidak sadar. Alladzi yujibun nar, yang akan mengakibatkan neraka. Nah, jadi enggak mesti kalau nggak tahu itu syirik kemudian dia diberi uzur, nggak mesti. Kalau dia nggak taunya karena keteledorannya, karena kemalasannya belajar, ya dia tetap dihukum karena ketidaktahuannya. Paham ya? Nah, yang keempat, at-tahdzir minaz dzunub wa in kana shaghiratan fil husban. Peringatan dari dosa walaupun terlihat kecil dalam pandangan. Husban perkiraan. Dalam pandangan, dalam perkiraan. Dia kira itu kecil. Hati-hati, bisa juga masuk neraka gara-gara itu. Yang kelima, anna hadzal rajul dakhala an-nar bisababin lam yaqsidhu ibtidaan. Bahwasanya laki-laki itu masuk neraka dengan sebab sesuatu yang tidak dia niatkan dari awal. Dari awal dia ada niat ngasih persembahan? Enggak ada. Kapan baru dia ngasih persembahan? Setelah diminta oleh siapa? Warga kampung. Iya kan? Dia datang ke situ khusus untuk ngasih persembahan? Tidak. Tapi karena dia mau lewat kampung itu, nggak dikasih lewat, kecuali ngasih persembahan. Akhirnya baru muncul niatnya kan? Gitu. Wa innama fa'alahu takhallusan min syarri ahli sonam. Dan itu dia lakukan dalam rangka mencari kebebasan, keselamatan dari kejelekan para penyembah berhala tersebut. Dia kan cuma ingin selamat saja. Tapi ternyata dia tidak diberi apa? Uzur, dan akibatnya masuk apa?
neraka. Nah, wa annal muslim, faedah yang keenam, annal muslima idza fa'ala syirk abtala islamahu wa dakhala nar. Bahwasanya seorang muslim jika melakukan kesyirikan, maka dia telah membatalkan keislamannya dan masuk neraka. Lianna hadzal rajul kana musliman. Karena laki-laki itu awalnya adalah muslim. Wa illa lam yakul dakhalan nar bisa bi fi zubabin. Kalau tidak, maka Nabi tidak akan mengatakan dia masuk neraka gara-gara lalat. Kalau dia kafir, ya pasti bukan gara-gara lalat, karena memang dia apa sebelumnya? Kafir. Tapi ketika dibilang dia masuk nerakanya karena lalat, menunjukkan dia sebelumnya apa? Muslim. Yang ketujuh, annal mu'tabar amalul qalbi. Wa in saghura amalul jawarih wa qalla. Bahwasanya yang dianggap itu adalah amalan hati. Bahwasanya yang dianggap adalah amalan hati. Dia hatinya ridho ini. Dia bukan hanya sekedar melakukan dalam keadaan hatinya tidak ridho, bukan, tapi karena dia menganggap ini kan kecil, nggak apa-apa, gitu. Jadi dia ridho dengan perbuatan dia, ridho. Jadi jangan dibayangkan ini kan keadaannya darurat, kalau nggak dia dipenggal lehernya, enggak. Dia sudah ridho dengan perbuatan itu dari dalam apanya? Hatinya, paham ya? Karena dia anggap itu hal yang sepele, karena cuma seekor apa pikirnya? Lalat, paham ya jadinya ya? Jangan dipikir, oh ini kan dia terpaksa melakukannya, kalau nggak dia akan dipenggal. Bukan. Buktinya awalnya dia tidak mau sembelihan karena nggak punya. Ketika ditawari lalat, dia mau? Mau. Berarti dia ridho ngasih persembahan berupa lalat. Dia ridho dari hatinya. Walaupun secara perbuatannya cuma sedikit, ini kecil. Ya. Walaupun perbuatannya kecil, amalan anggota tubuhnya. Kan cuma nyembelih seekor apa ini? Lalat, matikan lalat lah kita bilang. Tapi sebagai bentuk persembahan. Ini saya berikan ini, lalat ini yang mati ini. Untuk berhala ini. Yang kedelapan, an-nadzabha ibadatun wa sarfahu li ghairillahi syirkun akbar. Bahwasanya menyembelih adalah ibadah dan bahwasanya memalingkannya untuk selain Allah adalah syirik akbar. Yang kesembilan, fadlu tauhid wa azimu samaratihi. Keutamaan tauhid dan besarnya buahnya. Yang kesepuluh, fadilatus sabri alal haqqi. Yang kesepuluh, keutamaan bersabar di atas apa? Kebenaran. Walaupun taruhannya nyawanya, ya biar aja lah daripada aku buat syirik walaupun secara zahir saja. Iya kan? Padahal dia bisa ngasih perbuatan yang zahirnya syirik tapi hatinya tidak apa ini? Mencintainya. Paham ya? Nah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan kadang hatinya tetap tenang di atas apa? Keimanan, tapi dia lebih memilih untuk apa ini? Sabar. Orang yang pertama kok masuk neraka? Karena hatinya apa? Ridho. Karena dia menganggap, hanya seekor apa ini? Lalat saja. Paham ya? Jadi kondisi orang yang pertama itu bukan kondisi orang yang terpaksa. Dia hatinya ridho. Nah, Allah musta'an. Sehingga dengan ini selesai kita dari bab ya ancaman dan bahaya dari menyembelih untuk selain. Dan ini banyak di negara kita. Sangat banyak. Ya, sudah menjadi kebiasaan. Ya, dikit-dikit menyembelih, kasih ke laut. Ya kan, supaya dewa laut tidak apa ini marah dan yang lainnya. Persembahan dalam berupa sembelihan, ada yang kepala kerbaunya, ada yang ininya, ada yang itunya ya. Nah, Allah musta'an. Adapun bab yang berikutnya masih tentang menyembelih juga ya, tapi beda arahnya. Menyembelihnya untuk Allah, tapi di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah. Minjam tempatnya. Dia nyembelih untuk Allah, tapi di tempat yang biasa di situ dipakai untuk ngasih persembahan untuk selain Allah. Gimana itu? Dia niatnya dia untuk siapa? Untuk Allah. Tapi tempatnya di tempat orang biasa buat syirik pakai nyembelih juga gitu. Boleh enggak gitu? Itu nanti bab yang setelahnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Nah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafiz.